Pernah kepikiran nggak sih di balik sistem kesehatan yang kuat, ada pahlawan-pahlawan yang seringnya nggak kelihatan? Mereka ini bekerja di belakang layar, memastikan para perawat di garda depan jadi yang terbaik. Nah, hari ini kita bakal bedah peran krusial mereka. Jadi, pertanyaannya gini, gimana caranya kita mengubah seorang perawat yang baru lulus menjadi seorang ahli yang siap menghadapi situasi paling rumit sekalipun? Ini bukan cuma soal waktu loh, tapi soal bimbingan yang tepat. Coba kita lihat dulu skalanya ya. Indonesia itu punya tenaga perawat yang jumlahnya luar biasa besar, dan mereka tersebar di seluruh Nusantara. Peta ini nunjukin banget tantangan geografisnya, dengan konsentrasi terbesar ada di Pulau Jawa. Dan angkanya, wow, lebih dari 763.000 perawat terdaftar. Mereka inilah tulang punggung sistem pelayanan kesehatan kita. Tentu saja, jumlah yang masif ini membawa tantangan tersendiri, terutama soal standarisasi dan pengembangan. Nah, yang menarik juga, kalau kita lihat latar belakang pendidikan mereka, itu beragam banget. Sebagian besar adalah lulusan D3 dan program profesional. Keragaman ini artinya kita butuh semacam jembatan, sesuatu yang bisa menyatukan standar kompetensi di seluruh negeri. Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dengan melihat lanskap keperawatan di Indonesia, terus kita dalemin perjalanan dari seorang pemula jadi ahli. Nah, disitulah kita akan kenalan sama pendidik perawat klinis. Habis itu, kita lihat gimana peran mereka di dunia VUCA yang serba kompleks ini, dan yang paling penting, apa dampaknya buat keselamatan pasien. Oke, mari kita mulai dengan perjalanan dari pemula ke ahli. Kita perlu pahami dulu kerangka berpikirnya. Gimana sih seorang perawat itu mengembangkan keahlian mereka sepanjang karir? Patricia Benner, seorang ahli teori keperawatan, ngasih kita ide kunci ini. Keahlian sejati itu nggak cuma datang dari buku teks, tapi ia lahir dari pengalaman nyata, dari situasi langsung di samping tempat tidur pasien. Dan inilah modelnya. Anggap aja ini kayak peta atau tangga pertumbuhan profesional seorang perawat. Bisa kita lihat, perjalanannya dimulai dari bawah, dari level novice atau pemula, dan terus menanjak lewat beberapa tahap sampai ke puncak sebagai expert. Ini adalah perjalanan dari yang tadinya kaku sama aturan, sampai jadi punya intuisi yang tajam. Jadi perjalanannya itu mulai dari novice yang sangat bergantung pada aturan, naik ke advanced beginner yang mulai kenal pola, terus jadi competent setelah beberapa tahun, lalu jadi proficient yang bisa lihat gambaran besarnya, dan puncaknya adalah expert yang pemahamannya udah intuitif. Nah, untuk bisa menaiki tangga ini, mereka butuh pemandu. Dan disinilah kita bertemu dengan sang pemandu dalam perjalanan ini. Tokoh utama dalam cerita kita, pendidik perawat klinis atau yang biasa disebut clinical nurse educator. Jadi, siapa sih CNE itu? Sederhananya, mereka adalah perawat ahli yang tugas spesifiknya adalah mengajar, membimbing, dan mengembangkan perawat lain. Dan mereka melakukannya langsung di tempat kerja, di rumah sakit, di klinik. Keahlian mereka tuh bukan cuma satu dimensi. Ini adalah perpaduan yang kuat banget antara teori mengajar, kepemimpinan, pemahaman praktis klinis, dan kemampuan menerjemahkan penelitian. Mereka inilah jembatan antara apa yang kita tahu di teori dan apa yang kita lakukan di praktek. Coba lihat beberapa kompetensi kuncinya. Mereka melakukan pembinaan klinis langsung di lapangan, bantu perawat lain menerapkan hasil riset terbaru, mereka juga merancang program pelatihan, dan bahkan jadi advokat untuk praktik yang lebih baik. Terus kenapa sih peran CNE ini jadi begitu penting terutama sekarang? Jawabannya ada di lingkungan yang serba kompleks, tempat kita hidup dan bekerja. Dunia pelayanan kesehatan modern sering digambarkan dengan akronim VUCA, volatile atau mudah berubah, uncertain atau tidak pasti, kompleks atau rumit, dan ambiguous atau ambigu. Pandemi kemarin, teknologi baru, pedoman yang ganti-ganti, itu semua contoh nyata dari dunia VUCA ini. Jadi gimana CNI membantu? Saat kita menghadapi lingkungan yang volatile, di mana prosedur dan teknologi baru muncul dengan cepat, CNE ini mempercepat pembaruan kompetensi, biar para perawat selalu siap sedia. Ketika ada uncertainty atau ketidakpastian, misalnya ada informasi yang simpang siur atau riset baru yang rumit, CNE inilah yang berperan menerjemahkan bukti-bukti ilmiah itu jadi panduan praktek yang jelas dan bisa langsung diterapkan. Untuk complexity atau kasus pasien yang makin rumit, CNE memecah kerumitan itu lewat bedside teaching, alias pengajaran langsung di samping tempat tidur pasien. Mereka ngasih bimbingan praktis di saat yang paling dibutuhkan.
Dan untuk mengatasi ambiguity atau situasi yang abu-abu, CNE membantu membangun standar praktik yang kuat, dan yang paling penting, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis atau clinical reasoning pada setiap perawat. Nah, model piramida ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Piramida ini menunjukkan gimana CNM mengambil tantangan VUCA di bagian dasar, lalu lewat pembinaan dan standarisasi, mereka mengubahnya jadi perawat yang kompeten, dan pada puncaknya menghasilkan perawatan yang lebih aman. Baik, kita sampai pada poin terpenting. Apa arti semua ini bagi orang yang paling utama dalam sistem kesehatan? Tentu saja, pasien. Dampaknya sangat nyata dan bisa diukur. Dengan adanya CNE, kita bisa lihat kualitas perawatan yang meningkat, artinya prosedur lebih baik dan hasilnya lebih optimal. Kita juga lihat pengurangan kesalahan klinis yang bisa fatal. Budaya keselamatan pasien jadi lebih kuat, di mana semua orang merasa bertanggung jawab. Dan yang gak kalah penting, praktek berbasis bukti terbaru jadi lebih cepat diadopsi. Ini adalah investasi langsung pada keselamatan kita semua. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Setiap perawat yang dibimbing, setiap keterampilan yang diasah, dan setiap proses yang diperbaiki, semuanya bermuara pada satu hal, perawatan yang lebih aman untuk Anda, saya, dan kita semua. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Di tengah semua kecanggihan teknologi dan reformasi sistem, mungkinkah investasi pada para pendidik ahli ini, sang pemandu dalam perjalanan klinis, adalah kunci yang selama ini kita cari untuk masa depan pelayanan kesehatan yang jauh lebih cerah,